Bagaimana cara upload video di channel YouTube setelah lolos dimonetisasi atau di-approve oleh pihak YouTube? Mau tahu caranya? Simak terus video kali ini dan jangan lupa support channel Gatot ID dengan cara subscribe, like, dan juga share. Yang nantinya bakal banyak giveaway yang dibagikan setelah channel ini mencapai 10 sampai 50 ribu subscriber. Untuk upload video ke YouTube setelah lolos monetisasi ataupun setelah di-approve oleh pihak YouTube, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan wajib kita ketahui. Contohnya seperti ini, saya akan beritahu di mana saya sudah lolos di-approve oleh pihak YouTube, di mana pihak YouTube sendiri selalu memberikan atau mengupdate role dari fitur-fiturnya untuk para kreator YouTube. Nah, kali ini saya akan coba praktekkan bagaimana cara upload video YouTube yang benar dan apa yang harus diikutin. Oke, setelah di sini saya sudah upload. Nah, wajib kita isi itu adalah title kemudian deskripsi. Untuk deskripsi sendiri saya sarankan sama seperti title dari YouTube itu sendiri ya, karena itu akan berpengaruh di tingkat SEO dari YouTube ataupun Google. Ataupun sobat bisa menambahkan kata kunci yang lain dengan cara memisahkan setiap keyword dengan koma. Seperti ini saya coba beberapa keyword yang saya masukkan ke bagian deskripsi ya. Oke, jangan lupa untuk memberikan hashtag di bagian akhir dari deskripsi sobat ya. Fungsinya itu sebagai tag identifier dari video sobat. Di sini saya selalu memberikan 3 keyword atau 3 hashtag yang saya gunakan atau yang paling tren saya cari di beberapa tool ya, kemudian saya place ke video. Kemudian di bagian thumbnail itu sobat harus ganti juga dan wajib harus diisi. Oke, kemudian pada bagian playlist silahkan isi ataupun create playlist jika sobat belum membuat playlist ya. Kalau sobat sudah membuat playlist seperti saya ini, silahkan pilih playlist yang sesuai dengan video sobat. Oke, kemudian kita geser lagi di bagian bawah itu ada bagian untuk anak-anak atau dewasa, karena ini berpengaruh saat video ini tampil nantinya akan diperuntukkan untuk YouTube for Kids ataupun bukan. Nah, tapi saya memilihkan video ini untuk orang dewasa. Oke, kemudian pada bagian tag, untuk bagian tag sendiri silahkan isi sesuai dengan judul, kemudian deskripsi dan juga beberapa keyword yang lain. Di sini saya isi dengan judul dan beberapa keyword yang saya masukkan di bagian deskripsi agar relevan saat dicari di channel YouTube ya. Karena ini juga nanti akan berpengaruh ke video-video yang lainnya. Ketika video ini trending ataupun banyak diminati orang, nanti video yang memiliki kata kunci yang sama akan muncul pada bagian sebelah kiri ya, related ya. Kemudian pada bagian monetisasi silahkan pilih ya. Ini fungsinya agar video kita bisa ditempatkan iklan ataupun jenis-jenis iklan yang ditayangkan oleh YouTube. Semakin panjang durasi video yang kita berikan, semakin banyak iklan yang akan ditampilkan. Oke, kemudian bagian sustainability silahkan pilih pada bagian bawah ya, tidak termasuk yang
di atas rule, karena di beberapa rule itu menunjukkan video tentang pornografi ataupun tingkat kekerasan. Itu kalau sobat video sobat ada dari salah satu itu, silahkan pilih beberapa statement YouTube yang diberlakukan. Jika tidak, silahkan pilih pada bagian bawah, tidak termasuk di bagian atas. Kemudian di bagian video elemen, saya sarankan sobat isi end screen dan juga add card. Nah, seperti ini saya end screen selalu menggunakan dua video yang saya pilih ya. Seperti ini, saya memilih dua video yang berbeda tapi relevan dengan video yang sedang tayang ataupun dan video artikel yang lainnya, agar saling terkait dengan video-video saya ya. Oke, seperti ini. Ini adalah saya pemilihan untuk end screen dari video saya. Kemudian oke, setelah pemilihan end screen, silahkan save. Kemudian lanjut ke add card. Add card ini adalah bagian yang muncul di atas video ketika sedang berjalan ya. Biasanya muncul seperti link yang muncul di bagian atas, itu namanya card. Nah, silahkan pilih sesuai video sobat. Di sini saya selalu mengisi video-video yang terkait dengan video yang sedang berjalan. Biasanya kalau video saya seputar Windows, saya akan munculkan semua tentang Windows, baik itu card ataupun end screen. Seperti itu. Oke, setelah selesai kita lanjut ke bagian tab visibility. Pada bagian tab visibility ini ada beberapa metode yang harus sobat perhatikan ya. Di sini ada publish atau schedule. Kalau misalkan sobat mau dipublish hari ini ataupun di draft, silahkan pilih sesuai yang sobat inginkan. Tapi kalau sobat ingin berikan schedule, silahkan pilih jam berapa, tanggal berapa video tersebut ingin dipublish. Nah, ini adalah bagian schedule. Di bagian bawahnya itu pemilihan schedule. Nah, kalau sobat ingin menayangkan videonya misalkan hari ini tapi jamnya beda, ataupun besok dengan jam yang beda, itu bisa-bisa saja, bisa diatur di bagian schedule. Tapi saya selalu publish now, jadi tidak menggunakan schedule, takutnya akan ketinggalan dengan channel yang lain ya, karena banyak channel juga memiliki topik yang hampir-hampir sama. Nah, setelah itu jangan lupa untuk share ke beberapa sosial media setelah dipublish, baik itu ke Twitter, Facebook, Instagram, ataupun LinkedIn, karena beberapa sosial media itu sangat berpengaruh terkait untuk SEO dan juga traffic dari channel YouTube itu sendiri. Jadi setelah sobat upload video ke YouTube, dipublish, sekali lagi saya sarankan untuk share ke beberapa sosial media yang sudah disediakan oleh YouTube itu sendiri. Fungsinya agar untuk meningkatkan
SEO dari YouTube-mu itu sendiri. Jadi itu wajib untuk dilakukan. Untuk cara upload video YouTube setelah lolos monetisasi cukup sampai di sini. Dan jika ada pertanyaan ataupun saran, silahkan kirim melalui komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk support terus channel Gatot.id dengan cara subscribe, like, dan juga share. Yang nantinya banyak giveaway yang dibagikan buat teman-teman semua.